Corona sebentar lagi selesai. Saya nggak yakin lebih dari 4 bulan, itu feeling saya. Tapi, gitu ya, tapi ada masalah kedua, badai kedua yang lebih powerful dari corona, yaitu masalah PHK dan unemployment, gitu. Masalah PHK dan unemployment. Ini akan banyak sekali pengusaha UKM dan pengusaha besar yang lebih memilih mem-PHK karena dia tidak punya sales atau salesnya drop. Overhead yang paling besar adalah manusia. Jadi ada prinsip, sekali lagi, dalam bisnis saya ceritakan. Bisnis is simple. Ini saya ulangi lagi. Bisnis is simple. Tapi manusia nggak ada yang simple. Jadi kalau Anda mau bisnis Anda simple, kurangi jumlah manusia. Saya ulangi ya, ini agak kejam nih ngomongnya. Ini kalau sudah ngomong bisnis, saya adalah thick face black heart. Hati saya hitam, muka saya tembok gitu loh. Jadi tapi kalau kita memberi zakat atau berderma, itu seakan-akan besok mati. Ya, harus diingat nih. Ini kita bicara bisnis. Bisnis is simple. Tapi manusia nggak ada yang simple. Jadi kalau mau bisnis Anda simple, kurangi jumlah manusia, gitu ya. Di masa seperti begini, pengusaha-pengusaha berhati hitam, sikat semua orang-orangnya. Itu saya ngomong apa adanya dan mungkin agak keras saya ngomongnya. Jadi mohon maaf sekali lagi. Jadi kalau ini saya boleh mohon maaf, kalau nyindir pemerintah mah kagak gitu ya. Maafnya di tempat yang lain. Oke, sekarang balik lagi ke bisnis. Oke, jadi banyak sekali pengusaha akan melakukan PHK. Itu yang akan bilang akan menjadi besar-besaran PHK, akan mungkin setengah angkatan kerja dalam 6 bulan ke depan akan drop, akan menjadi pengangguran. Dan disinilah saya merasa menjadi peluang. Sekali lagi, kalau kita pebisnis, inilah yang menjadi peluang. Peluangnya bagaimana? Saya sudah mengatakan ke pemerintah bahwa tidak ada solusi untuk unemployment menjadi employment, menjadi tenaga kerja itu menjadi punya kerja, kecuali UKM. Kita tahu UKM saat ini menyerap 93% angkatan kerja. Gitu ya, saya ulangi lagi. UKM Indonesia, usaha kecil dan menengah itu menyerap 93% angkatan kerja. Jadi yang big company, yang para konglomerat, yang oligarki, 9 naga, apapun di jumlah, itu cuma 7% dari angkatan kerja. Yang 93% pahlawannya adalah Anda, para UKM, gitu ya. Nah, sementara saat ini yang terpukul adalah UKM. Anda bayangin, yang terpukul adalah UKM. Jadi kalau UKM mendadak 97% angkatan kerja tinggal separuh 6 bulan ke depan, itu besar sekali orang yang frustrasi. Jauh lebih parah dari corona. Jadi saya selesai ngomongin corona, gitu ya. Saya lebih berpikir tentang unemployment. Nah, saya waktu itu saya bilang sama teman-teman Santara, mereka pasti ingat semua. Kasih saya kesempatan dalam 3 tahun ke depan, 2 juta lapangan kerja baru akan tumbuh. Gimana caranya? Ya, kan begitu kan Anda semua, gimana caranya? Jadi begini. Katakanlah kita ambil contoh apa ya yang paling enak. Ambil contoh, ini hanya contoh, bukan mau jualan. Kita ambil contoh. Anggap kita ambil abnormal deh, gitu ya, kita ambil. Hanya sekedar contoh. Abnormal kalau buka cabang itu memerlukan hampir 40 orang pekerja di sana, gitu ya. Karena shiftnya 3, karena pagi siang sore, kemudian 7 hari seminggu, gitu ya, 40 orang. Kalau ada 10.000 sejenis abnormal tumbuh baru, gitu, maka ada 400.000 lapangan kerja baru terbuka, gitu ya. Anda harus ingat nih, Anda harus ingat. Nah, sekarang kita ketemu Gojek. 1, kita ketemu Grab. 2, kita ketemu Bukalapak. Kita ketemu Tokopedia sebagai contoh. Kasih Santara, ini negara nih, ini yang ngomong harus negara yang peduli gitu. Wahai Gojek, Anda punya 500.000 merchant. Di Gojek itu ada 500.000 merchant. Top 1%-nya, jadi 500.000 top 1%-nya berapa? 5.000 ya. Oke. Top 1%-nya artinya yang omsetnya terbagus, top 1%-nya. Benar nggak? Jadi yang misalnya, ambil contoh, yang masuk top 1% itu adalah geprek bensu. Ayam geprek bensu, itu masuk top 1%. Jadi,
Dari top 1% 5.000 perusahaan tersebut, kalau 5.000-nya listing di Santara, masing-masing buat 10 cabang dalam 2 tahun ke depan, maka ada 50.000 top bisnis yang bisa membuat 2 juta lapangan kerja baru. Karena kalikan 40 aja, gitu ya. Dan Anda sebagai investor, itu langsung bisa memilih perusahaan-perusahaan bagus. Ini top 1%. Top 1%-nya Grab, top 1%-nya Tokopedia, top 1%-nya Bukalapak, top 1%-nya Gojek gitu ya. Itu mungkin ada sekitar 5.000 atau dikali 4, ada 20.000 top 1%. Di cross lagi, hanya 10.000 top 1%. Masing-masing buka 5 cabang, 50.000 juga ketemunya, 2 juta. Nah, dengan demikian Anda sebagai investor, Anda pasti make money. Anda sebagai employment atau pegawai, Anda bisa. Dan bisnis ini lokal banget gitu ya. Inilah yang kita inginkan, pemerintah peduli dan turun tangan membantu UKM. Permudah orang listing, mendaftar, menjual company-nya, dan yang terseleksi. Jadi saat ini kita sudah melakukan hal-hal ini dengan kita ketemu sama GoPay, Gojek, Mas Aves, pemimpin Santara sudah melakukan lobby-lobby gitu ya. Kemarin kita sama Zaki dengan Bukalapak. Ini sudah melakukan hal seperti itu. Tapi kini kurang kenceng. Kenceng itu kalau pemerintah turun tangan gitu ya. Jadi dengan tadi sengaja saya video ini di awal ngomong ngalor ngidul segala macem, ngomong politik segala macem, itu hanya membuat Anda duduk dan sebel dengan saya gitu ya, bagi yang anti saya. Tapi ke depan niat saya adalah saya NKRI garis lucu, kita semua bisa bergandengan tangan, kita fokus pada yang strength gitu ya. Seperti tadi, mana yang strength? Top 1% bisnis dari 500.000 yang ada di GoFood, Gojek, itu bisa difunding. Dan pasti perusahaan itu menguntungkan. Kenapa? Siapa yang beli? Contoh ya. Yang beli adalah Anda mungkin pelanggannya sendiri. Anda biasa beli martabak di situ. Anda langganan potong rambut di situ. Anda belanja makanan misalnya. Anda pelanggan yang beli. Jadi Anda merupakan pembagian dari pemilik dari itu. Ini adalah new concept. Ini adalah bagian dari MMT. Ingat, MMT kan konsepnya adalah printing money ya. Saya ingat ya. Ingetin. Jadi kalau Anda perusahaan besar, aset Anda di atas 50 miliar, omset Anda di atas 50 miliar, Anda IPO. Listing di Bursa Efek Indonesia. IPO itu adalah printing money sebenarnya. Saham Anda ambil jadi duit gitu ya. Nah, bagi Anda UKM, kalau Anda mau printing money, saham Anda ke Santara. Gitu. Jadi, sekali lagi, saya tawarkan kepada sahabat semua sebagai investor. Peluang ke depan nih sebentar lagi kita pilih nih. Karena ini cuma 6 bulan masalah corona, setelah itu back to business. Dan masalah bisnis ada unemployment yang paling besar. Saya harap dalam 3-4 bulan ke depan pemerintah sadar bahwa ada Santara loh yang sudah siap sejak 2 tahun yang lalu. Memang ini adalah masalah yang akan terjadi dan ini panen nih Santara. Ini kalau Anda sebagai investor Anda panen, Anda sebagai UKM Anda panen.